Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Cikarang, sebuah kawasan yang kita kenal dengan denyut industrinya yang tak pernah tidur. Pabrik-pabrik mengepulkan asap, ribuan karyawan bergantian shift, dan hiruk-pikuk jalanan yang selalu padat. Namun, di balik bisingnya mesin dan deru kendaraan, tersimpan sisi gelap yang sunyi. Sisi di mana manusia harus berbagi ruang dengan mereka yang tak terlihat. Cerita ini datang dari seorang pria bernama Ari. Pada tahun 2012 hingga 2016, Ari bekerja sebagai petugas keamanan, seorang security, di sebuah perumahan yang terletak tak jauh dari pinggir jalan tol di daerah Cikarang. Perumahan itu unik. Dibilang besar tidak, dibilang kecil pun tidak. Ada sekitar 100 unit rumah berdiri di sana. Rumah-rumah mewah, besar dan megah. Namun, kemegahan itu menyimpan kehampaan. Banyak rumah yang kosong melompong, ditinggalkan pemiliknya selama bertahun-tahun. Ada yang masih utuh terawat, namun tak sedikit yang mulai hancur dimakan usia dan ilalang. Ari bekerja dengan sistem shift 12 jam. 2 hari masuk, 1 hari libur. Rutinitasnya sederhana. Menjaga keamanan, memantau aset warga, dan memastikan tidak ada orang asing yang masuk. Namun, Ari lupa bahwa orang asing tidak selalu berbentuk manusia. Selama 4 tahun mengabdi di sana, mental Ari diuji habis-habisan. Dari gangguan kecil yang sekadar iseng, hingga teror fisik yang membuatnya demam berhari-hari. Ini adalah kronologi kejadian yang dialami Ari, sendirian di tengah malam buta. Di 3 bulan pertama, semuanya berjalan datar. Rutinitas Ari sangat monoton. Pukul 7 malam ia datang, melakukan serah terima dengan regu pagi, lalu mulai menyisir area. Ia dan rekannya bergantian. 1 orang berjaga di pos utama yang terang benderang. 1 orang lagi harus rolling atau berpatroli ke area bawah yang gelap dan sunyi. Malam itu, giliran Ari yang harus turun ke bawah. Angin malam di Cikarang terasa kering namun menusuk pori-pori. Suara deru mobil dari jalan tol terdengar samar dari kejauhan, menjadi latar suara di tempat itu. Ari melangkahkan kakinya menyusuri blok demi blok. Lampu jalan di komplek itu tidak semuanya menyala. Ada titik-titik di mana kegelapan benar-benar pekat, di mana cahaya bulan pun segan untuk masuk. Ari berjalan santai, sesekali menyapa bapak-bapak penghuni yang kebetulan sedang merokok di teras. Namun semakin larut, aktivitas manusia semakin lenyap. Pukul 9 malam, komplek itu sudah mati suri. Setelah 3 kali putaran patroli yang melelahkan, Ari memutuskan untuk mengistirahatkan kakinya. Ia memilih sebuah bangku di pinggir taman bermain anak-anak. Taman itu terletak di tengah komplek, dikelilingi oleh pepohonan rindang yang bayangannya memanjang jatuh ke tanah. Ari duduk sambil meluruskan kakinya yang pegal terbungkus sepatu boots. Ia menyalakan rokok, menghisapnya dalam-dalam, dan menghembuskan asapnya ke udara malam. Matanya menyapu sekeliling taman. Ada perosotan yang catnya mulai mengelupas, jungkat-jungkit yang diam membeku, dan sepasang ayunan besi tua. Awalnya, suasana sangat tenang. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun yang tertiup angin. Namun, ketenangan itu perlahan terusik. Telinga Ari menangkap suara gesekan logam. Lirih tapi ritmis. Ari menoleh ke arah sumber suara. Ayunan.
Salah satu dari dua ayunan besi itu bergerak. Ari terdiam. Logika pertamanya bekerja. Pasti itu angin, gumamnya. Ia kembali menghisap rokoknya, mencoba tidak peduli. Tapi matanya tak bisa bohong. Ia terus memperhatikan ayunan itu. Gerakan ayunan itu tidak seperti tertiup angin. Semakin lama gerakannya semakin kencang, semakin tinggi. Bulu kuduk di leher Ari mulai meremang. Ia bisa melihat dengan jelas rantai besi ayunan itu menegang setiap kali ayunan itu melesat ke depan, seolah ada yang sedang duduk di atasnya. Suara engsel besi yang berkarat itu kini terdengar menyakitkan telinga di tengah kesunyian malam. Ari merasa ada yang tidak beres. Tapi rasa penasaran dan tanggung jawabnya sebagai keamanan lebih besar daripada rasa takutnya saat itu. Ia membuang puntung rokoknya, menginjaknya hingga mati, lalu berdiri. Langkahnya pelan tapi pasti mendekati ayunan itu. Jaraknya hanya 10 meter. Saat Ari semakin dekat, ia mendengar suara lain di balik suara gesekan besi itu. Suara tawa. Tawa anak-anak. Renyah, riang, dan gembira. Tawa yang seharusnya terdengar menyenangkan di siang hari, namun terdengar sangat mengerikan di jam 12 malam di taman yang kosong. Jantung Ari berdegup kencang. Ia sudah berdiri tepat di samping ayunan yang masih melaju kencang itu. Angin dari ayunan itu menerpa wajahnya. Dengan satu gerakan cepat, tangan Ari menyambar rantai ayunan. Ia menahan laju ayunan itu dengan paksa. Besi dingin itu terasa lembab di telapak tangannya. Ayunan berhenti mendadak. Hening. Suara tawa itu lenyap seketika. Ari menatap kursi ayunan yang kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun ekor matanya menangkap pergerakan. Di sebelah kiri, di dekat pot bunga besar, sekelebat bayangan kecil seukuran anak 5 tahun berlari kencang. Bayangan itu hitam pekat, namun gerakannya sangat lincah. Refleks, Ari berteriak memecah keheningan. Kalian kalau main jangan malam-malam. Nanti dicari orang tua kalian. Teriakan Ari menggema, memantul di dinding-dinding rumah kosong di sekitar taman. Sosok kecil itu tidak berhenti. Ia berlari menembus kegelapan, melompati pot bunga, dan hilang begitu saja seolah ditelan bumi. Ari berdiri mematung. Napasnya sedikit memburu. Ia melihat sekeliling sekali lagi. Kosong dan sepi. Malam itu, Ari sadar ia tidak sendirian menjaga komplek ini. Ada anak-anak lain yang menjadikan taman ini sebagai tempat bermain mereka, tepat ketika manusia sedang terlelap. Ia bergegas kembali ke pos atas, menceritakan kejadian itu pada rekannya. Rekannya hanya tersenyum tipis dan berkata, "Kalau di taman itu memang seperti itu tanda perkenalan aja." Ternyata, itu adalah ospek gaib pertama bagi Ari. Waktu pun bergulir. Gangguan di taman mulai dianggap biasa oleh Ari. Selama mereka tidak menyentuh fisik, Ari berusaha mengebalkan mentalnya. Namun, level teror di komplek itu ternyata bertingkat-tingkat. Malam itu, jadwal jaga Ari kembali jatuh di shift malam. Langit Cikarang tertutup mendung tebal, membuat suasana lebih gelap dari biasanya. Lampu-lampu jalan tampak redup, seakan enggan bersinar terang. Pukul 11 malam, Ari baru saja selesai melakukan serah terima rolling dengan rekannya. Ari pun turun ke bawah sendirian. Ia menyalakan senter, menyorot sudut-sudut gelap yang mencurigakan. Rute patrolinya selalu sama. Melewati blok depan, memutar ke area belakang, lalu melewati deretan rumah kosong di dekat tembok pembatas tol. Di area dekat tol itulah, atmosfer selalu terasa berbeda. Udaranya lebih lembab,
dan bau tanah lembab sering tercium meski tidak hujan. Di pojok jalan buntu dekat tol, berdiri sebuah rumah kosong yang sangat besar. Rumah itu mewah, 2 lantai, dengan pilar-pilar tinggi. Namun kondisinya menyedihkan. Halamannya penuh semak belukar setinggi pinggang orang dewasa. Pintu utamanya terbuat dari kayu jati tebal, tertutup rapat namun catnya sudah mengelupas parah. Saat senter Ari menyapu halaman rumah itu, langkahnya terhenti. Cahaya senternya menangkap sosok manusia. Seseorang sedang berdiri di teras, tepat di depan pintu utama. Membelakangi Ari, menghadap ke pintu. Ari mematikan senternya sejenak, memastikan penglihatannya. Benar, ada orang. Sosok itu diam mematung. Posturnya seperti seorang wanita mengenakan pakaian terusan berwarna putih yang kusam. Rambutnya panjang tergerai, menutupi punggungnya. Pikiran positif Ari bekerja. Mungkin itu pemilik rumah yang datang mengecek rumah. Atau mungkin tunawisma yang nyasar. Sebagai keamanan, Ari wajib menegur. Ia tidak boleh membiarkan orang asing masuk sembarangan. Ari melangkah mendekat, menyalakan senternya lagi tapi diarahkan ke kaki sosok itu agar tidak menyilaukan. "Permisi, Bu," sapa Ari. Suaranya sedikit bergetar karena dingin malam. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak 1 inci pun. Ari maju beberapa langkah lagi hingga jaraknya tinggal 5 meter. "Maaf, Bu, lagi ngapain malam-malam di sini? Ini rumah kosong." Namun hening. Suara Ari hanya dibalas oleh desau angin yang menerpa dedaunan kering. Perasaan Ari mulai tidak enak. Instingnya berteriak menyuruhnya lari, tapi kakinya masih melangkah maju karena penasaran. Tiba-tiba, tanpa menoleh, tanpa aba-aba, sosok wanita itu tidak berbalik badan. Ia juga tidak berjalan. Tubuhnya melesat naik ke udara, terbang melayang dengan kecepatan tinggi ke arah samping rumah, menembus kegelapan malam, dan menghilang di balik tembok belakang. Tubuh Ari tersentak ke belakang, saking kagetnya. Ia terhuyung dan jatuh terduduk di aspal kasar. Senter di tangannya terlepas, menggelinding menyorot semak-semak. Mulut Ari terkunci rapat tapi batinnya berteriak histeris. Keringat dingin sebesar biji jagung langsung membasahi pelipisnya. Jantungnya berdegup tak karuan, serasa mau meledak di dalam dada. Ia segera memungut senternya dengan tangan gemetar, lalu mundur perlahan. Matanya tak lepas menatap rumah kosong itu, takut jika sosok itu kembali. Ari berlari kecil menuju pos bayangan di dekat lapangan basket, mencoba menenangkan diri. Ia duduk, meminum air mineralnya sampai habis setengah botol. Namun, teror malam itu belum selesai. Saat Ari sedang mengatur napas, telinganya mendengar suara lemparan. Seperti ada batu besar yang dilempar ke atap seng pos tempatnya duduk. Ari terlonjak. Ia menoleh ke kanan kiri, tapi kosong. Lalu, suara itu datang. Suara yang membuat darah Ari berdesir hebat. Suara wanita. Halus, mendayu, tapi nadanya dingin dan menusuk. Ari menengok ke arah rumah kosong besar tadi. Suara itu berasal dari sana. Rasa penasaran Ari, yang entah kenapa selalu muncul di saat yang salah, kembali menguasai. Ia merasa dipanggil. Kakinya melangkah lagi menuju rumah kosong itu, seolah dihipnotis. Ia masuk ke halaman, melewati semak belukar. Terdengar suara air mengalir. Sepertinya ada keran yang menyala, pikir Ari. Ia pun berjalan ke samping rumah. Benar saja, sebuah keran air di dinding luar menyala deras, membanjiri tanah di sekitarnya. Ari memutar keran itu, mematikannya. Saat ia membalikan badan hendak keluar dari lorong samping rumah itu, langkahnya mati. Di depan sana, di ujung lorong,
menghalangi jalan keluarnya. Sosok itu berdiri. Wanita berbaju putih lusuh itu kini menghadap ke arahnya. Jarak mereka hanya 3 meter. Ari bisa melihat wujudnya dengan jelas di bawah bias cahaya bulan. Wajahnya mengerikan. Rambutnya mengembang kusut, kotor, dan acak-acakan menutupi sebagian mukanya. Kulitnya pucat pasi. Bau amis menyeruak masuk ke hidung Ari. Bau anyir darah bercampur bau tanah kuburan. Kaki Ari lemas bukan main. Lututnya gemetar hebat hingga beradu satu sama lain. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu diam, tapi auranya menekan dada Ari, membuatnya sulit bernapas. Dengan sisa keberanian terakhir yang ia kumpulkan dari ujung kuku hingga ubun-ubun, Ari memaksakan mulutnya untuk berbicara. Astagfirullahalazim. Suaranya parau, hampir menangis. Kalian mau berapa kali ganggu saya? Saya di sini kerja, saya cari nafkah. Jangan ganggu saya nggak ganggu kalian. Teriak Ari dengan gemetar. Entah keberanian dari mana, Ari memejamkan mata dan berjalan cepat, setengah berlari melewati sosok itu. Ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang saat tubuhnya berpapasan dengan makhluk itu. Ia tidak berani membuka mata sampai ia yakin sudah keluar dari halaman rumah itu. Sesampainya di jalan utama, Ari lari sekuat tenaga kembali ke pos atas. Wajahnya pucat pasi seperti kain kafan. Malam itu, Ari belajar satu hal. Di komplek ini, rasa penasaran bisa membunuhmu, atau setidaknya membuatmu mati ketakutan. Setelah kejadian di rumah kosong itu, Ari sempat demam sehari. Namun tuntutan hidup memaksanya kembali bekerja. Ia berusaha berpikir positif, menganggap itu risiko pekerjaan. Lagi pula, tidak setiap malam mereka muncul, pikirnya. Namun, gangguan di komplek ini ternyata sangat variatif. Tidak melulu hantu wanita menyeramkan, kadang ada makhluk-makhluk kerdil yang sifatnya lebih ke arah jahil dan mengganggu emosi. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 2 pagi. Ari sedang beristirahat di sebuah pos ronda kecil yang terletak di perbatasan komplek dengan kampung warga. Posisi pos ini bersebelahan dengan sungai kecil atau parit besar yang gelap, ditumbuhi rimbunan pohon pisang dan kelapa. Ari sedang merebahkan badannya di lantai pos yang dingin. Ia meletakkan tangannya di bawah kepala sebagai bantal. Matanya menatap langit-langit pos sambil memainkan ponsel jadulnya. Suasana sangat sepi, hanya suara kodok dari arah sungai yang menemani. Tiba-tiba, Ari merasakan sensasi aneh di ujung kakinya. Seperti ada tangan yang menarik sepatunya pelan. Ari diam. Ia melirik ke arah kakinya. Tidak ada apa-apa. Mungkin itu tikus lewat, batinnya. Ia kembali menatap layar ponsel. 10 menit berlalu, Ari hampir terlelap. Kali ini tarikannya lebih kuat. Kaki Ari sampai tergeser sedikit. Jelas sekali ada tangan yang mencengkeram sepatu bootsnya dan menariknya. Ari mulai kesal. Rasa kantuknya hilang, berganti dengan rasa jengkel. Ia bangun dan duduk, melihat ke sekeliling pos, namun kosong. Siapa sih iseng banget, gerutu Ari. Ia kembali tiduran, tapi kali ini dengan posisi waspada. Matanya pura-pura terpejam, tapi telinganya pasang kuda-kuda. Benar saja, 10 menit kemudian, 3 kali tarikan kasar dan kuat, seolah ingin menyeret Ari keluar dari pos. Kesabaran Ari habis. Amarah meledak mengalahkan rasa takutnya. Ia bangkit dengan cepat, menyambar senter, dan berlari mengejar pelaku yang ia yakini lari ke arah rimbunan pohon kelapa di pinggir sungai. Ia menerobos semak-semak,
melompati akar pohon dan sampai di bawah pohon kelapa yang gelap. Di sana, senternya menangkap sosok itu. Makhluk itu kecil. Tingginya mungkin hanya setinggi betis orang dewasa. Tubuhnya bungkuk, telanjang dada, dan kulitnya gelap. Tapi yang membuat Ari ternganga adalah wajahnya. Wajah itu tua, keriput, dengan mata yang melotot nakal. Dan di dagunya, tumbuh jenggot putih yang sangat panjang, menjuntai sampai menyentuh tanah. Makhluk itu menyeringai ke arah Ari, lalu dengan lincah memanjat pohon kelapa dan menghilang di balik pelepah daun. Ari berdiri di bawah pohon dengan napas terengah-engah. Emosinya masih meluap. "Kalau mau bercanda, sini turun. Kita bercanda di sini. Jangan main tarik-tarik kaki orang lagi istirahat," tantang Ari sambil menunjuk-nunjuk ke atas pohon. Ari meluapkan kekesalannya. Ia merasa harga dirinya sebagai petugas keamanan diinjak-injak oleh makhluk setinggi lutut itu. Dan tiba-tiba, dari arah gorong-gorong sungai yang gelap dan terbuka di dekatnya, terdengar suara bergema. Suara itu berat dan serak. "Jangan diapa-apain. Dia lagi pengen bercanda aja. Dia nggak punya temen." Ari tercekat. Bulu kuduknya berdiri tegak serentak. Ia menoleh ke arah gorong-gorong gelap itu. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya kegelapan pekat yang seolah menatap balik ke arahnya. Suara itu bukan berasal dari makhluk kecil tadi. Itu suara sosok lain yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih berwibawa. Nyali Ari yang tadi membara karena amarah, kini surut seketika. Ia sadar ia sedang diawasi oleh banyak pasang mata di tempat itu. "Sebaiknya, bilangin temen kamu itu," jawab Ari terbata-bata, mencoba tetap terdengar tegas meski kakinya mulai gemetar. "Jangan ganggu orang lagi kerja. Saya di sini cari makan." Ari mundur perlahan, lalu berbalik badan dan berjalan cepat meninggalkan area sungai itu. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Malam itu ia habiskan berjaga di pos yang jauh dari sungai, ditemani kopi panas yang tak lagi terasa nikmat. Jika gangguan makhluk kecil itu membuat kesal, ada satu gangguan lain yang membuat hati Ari hancur sekaligus ketakutan setengah mati. Ini adalah pertemuan Ari dengan sebuah tragedi yang belum tuntas. Beberapa bulan sebelumnya, warga dihebohkan dengan penemuan mayat di lahan kosong pinggir tol, area yang masuk wilayah patroli Ari. Seorang gadis muda, usia belasan tahun, ditemukan tewas mengenaskan di semak-semak. Kondisinya sangat memprihatinkan. Diduga korban kejahatan seksual dan kekerasan fisik yang brutal. Polisi sudah menangani kasusnya. Mayat sudah dibawa, garis polisi sudah dicopot. Tapi jejak kepedihan itu tertinggal abadi di tanah tersebut. Malam itu, Ari berjaga di pos yang letaknya persis bersebelahan dengan kebun bekas TKP itu. Jam 2 dini hari. Hawa dingin malam itu terasa tidak wajar. Dingin yang menusuk sampai ke sumsum tulang, membuat Ari harus merapatkan jaket seragamnya. Ari duduk di bangku pos, mencoba menikmati rokoknya. Namun, suasana hening dipecahkan oleh suara yang sangat lirih. Suara tangisan perempuan. Awalnya terdengar jauh, sayup-sayup terbawa angin. Seperti suara orang menangis di kejauhan sana. Ari menegakkan punggungnya. Ia memasang telinga baik-baik. Siapa yang nangis jam segini, batin Ari? Ia mematikan rokoknya, mencoba berkonsentrasi pada suara itu. Suara tangisan itu perlahan mendekat, semakin jelas, semakin pilu. Ari berdiri, berjalan keluar pos, menatap ke arah kebun gelap di sebelahnya. Ada siapa di sana? Teriak Ari pelan. Hening sejenak.
Lalu suara itu muncul lagi. Kali ini suaranya terdengar hanya berjarak beberapa meter dari tempat Ari berdiri. Bulu kuduk Ari meremang hebat. Ia tahu, tidak ada manusia yang berani masuk ke kebun itu jam 2 pagi. Ari mundur kembali ke teras pos, duduk meringkuk. Jantungnya berdebar kencang. Tiba-tiba suara itu berubah. Bukan lagi tangisan, tapi rintihan meminta tolong. "Tolongin, Pak. Saya sakit, Pak." Suara itu terdengar sangat dekat, seolah dibisikkan tepat di samping telinga kiri Ari. Ari tersentak kaget, menoleh ke kiri dengan cepat. Dan kosong. Ia menoleh ke arah kebun lagi. Di batas antara cahaya lampu pos dan kegelapan kebun, sosok itu muncul. Ari menahan napas, matanya terbelalak. Seorang gadis berdiri di sana. Ia mengenakan pakaian yang koyak, tapi yang membuat Ari nyaris pingsan adalah kondisi fisiknya. Wajah gadis itu hancur, lebam, bengkak, dan penuh darah segar yang masih mengalir deras. Bagian kepalanya terlihat retak, dan bukan hanya itu. Ari melihat bagian dada gadis itu. Luka terbuka, daging yang terkoyak, darah yang membasahi pakaiannya. Bau anyir darah yang sangat pekat langsung memenuhi rongga hidung Ari, membuatnya mual seketika. Gadis itu tidak menyerang. Ia hanya berdiri di sana, menatap Ari dengan tatapan memelas. Matanya yang satu bengkak tertutup, mata yang satu lagi menatap nanar. Mereka bertatapan. Ari diam membeku, tubuhnya kaku seperti patung. Ia ingin lari, tapi kakinya lumpuh. Ia ingin berteriak, tapi lidahnya keluh. Setengah jam. Rasanya seperti setengah abad bagi Ari. Ia dipaksa menyaksikan penderitaan arwah itu. Rintihan sosok itu terus terngiang berulang-ulang, menyayat hati Ari. Akhirnya Ari memaksakan dirinya untuk merespons. Dengan bibir gemetar hebat dan air mata yang tanpa sadar menetes karena ketakutan bercampur iba, Ari berbisik. "Tolong jangan ganggu saya," tanya Ari. "Tolong saya, Pak," jawab sosok itu lirih. Ari menggelengkan kepalanya perlahan. "Tolong apa? Saya nggak bisa bantu apa-apa. Saya cuma satpam. Saya bukan polisi." Suara Ari pecah. "Semua sudah diurus polisi. Kamu yang tenang di sana. Jangan gentayangan di sini. Kasihan sama diri sendiri. Saya mohon, jangan ganggu saya." Sosok itu menundukkan kepalanya yang penuh darah. Perlahan, bayangannya memudar, menyatu dengan kegelapan kebun, meninggalkan Ari yang terduduk lemas di lantai pos. Malam itu, Ari tidak bisa tidur sedetik pun. Bayangan wajah hancur gadis itu terus menghantuinya. Jika pertemuan dengan arwah korban adalah momen tersedih, maka kejadian berikutnya adalah puncak ketakutan fisik bagi Ari. Kejadian yang membuatnya nyaris mengundurkan diri saat itu juga. Ari baru sembuh dari sakit demam selama 4 hari. Ia kembali masuk kerja dengan harapan kondisi tubuh dan mentalnya sudah pulih. Namun, komplek itu sepertinya tidak mengizinkan Ari untuk beristirahat. Malam itu, Ari patroli di area paling ujung, dekat perbatasan tol yang banyak ditumbuhi pohon bambu dan pohon kelapa yang menjulang tinggi. Cahaya lampu jalan di sini sangat minim, hanya mengandalkan pantulan cahaya dari jalan tol. Saat sedang berjalan santai, Ari mendengar suara benda jatuh. Suaranya berat dan tumpul. Ari berhenti. Ia menoleh ke arah sumber suara, sekitar 5 meter di depannya. Sebuah benda bulat tampak menggelinding pelan di aspal, lalu berhenti di dekat got. Ari mendongak ke atas. Mungkin pohon kelapa, pikirnya. Pasti ada kelapa jatuh.
Ari menghampiri benda bulat itu. Niatnya baik, ingin meminggirkannya agar tidak menghalangi jalan atau menyumbat saluran air jika hujan. Ia membungkuk, mengulurkan tangannya. Berat juga kelapa ini, batinnya saat tangannya menyentuh permukaan benda itu. Tapi tunggu, teksturnya aneh. Biasanya sabut kelapa itu kasar dan berserabut kaku. Tapi yang ini terasa seperti rambut yang agak basah dan lengket. Ari mengerutkan kening. Ia mengangkat benda itu dengan kedua tangannya, mendekatkannya ke wajahnya agar bisa melihat lebih jelas di bawah remang cahaya. Saat cahaya lampu tol menerpa benda itu, dunia Ari runtuh. Jantungnya berhenti berdetak sepersekian detik. Benda di tangannya itu bukan kelapa. Itu adalah kepala manusia. Potongan kepala tanpa badan. Wajahnya pucat mayat. Matanya melotot merah menatap lurus ke mata Ari. Dan yang paling mengerikan, mulut kepala itu perlahan menyunggingkan senyum. Senyum lebar yang memperlihatkan gigi-giginya yang hitam. Kepala itu menyeringai. Terdengar suara napas berat keluar dari hidung kepala buntung itu. Allahu Akbar! Ari berteriak histeri sekuat tenaga. Suaranya melengking memecah malam. Refleks, ia melempar kepala itu sejauh mungkin. Kepala itu jatuh menggelinding kembali ke arah got. Tanpa pikir panjang, tanpa menoleh lagi, Ari memutar balik badannya dan lari. Ia berlari secepat kilat. Kakinya yang lemas dipaksa bergerak oleh adrenalin murni. Ia tidak peduli jika harus tersandung atau jatuh. Yang ada di pikirannya hanya satu: lari! Ia berlari menanjak menuju pos atas. Napasnya memburu seperti orang asma. Sesampainya di pos atas, ia langsung ambruk di depan rekannya. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru, tubuhnya gemetar hebat. "Kamu kenapa, Ri?" tanya rekannya panik. Ari tidak bisa menjawab. Ia hanya menunjuk-nunjuk ke arah bawah dengan tangan gemetar. "Kepala, tadi ada kepala buntung," bisiknya. Malam itu menjadi trauma terbesar Ari. Selama 4 bulan setelah kejadian itu, Ari mogok turun ke bawah. Ia rela dimarahi atasan, rela dipotong gaji, asalkan tidak disuruh patroli ke area pohon kelapa itu lagi. 2 tahun setengah, Ari bekerja di sana. Mentalnya sudah ditempa berbagai wujud hantu. Ia pikir ia sudah melihat semuanya. Namun ternyata, ia belum bertemu dengan rajanya. Malam Jumat Kliwon. Suasana komplek terasa jauh lebih berat dari biasanya. Udaranya diam, tidak ada angin, membuat suasana terasa gerah dan mencekam. Ari sedang patroli melewati tembok pembatas di pojok komplek. Di sana, ada sebuah lahan kosong yang gelap gulita. Tiba-tiba, langkah Ari terhenti. Hawa panas menjalar di punggungnya. Insting manusianya berteriak bahaya. Ia perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arah tembok pembatas. Di sana berdiri sosok yang membuat semua hantu sebelumnya terasa seperti mainan. Sosok itu tinggi besar, sangat besar. Tingginya mungkin mencapai 3 meter, melebihi tembok pagar. Tubuhnya hitam legam, dipenuhi bulu lebat di sekujur tubuhnya. Otot-ototnya menyembul mengerikan. Sosok itu berdiri tegak seperti gorila raksasa. Itu genderuwo. Matanya, 2 bola mata merah menyala sebesar kepalan tangan orang dewasa. Bersinar di kegelapan menatap tajam ke arah Ari. Mulutnya menyeringai, memperlihatkan taring panjang yang mencuat keluar. Ada tanduk kecil di kepalanya. Ari merasa sangat kecil. Ia merasa seperti semut di hadapan raksasa. Kakinya langsung lemas. Ia tidak bisa bergerak. Tatapan mata merah itu seolah mengunci jiwanya, menyedot seluruh energinya.
Sosok itu tidak mengejar, tidak bersuara. Ia hanya diam, menancapkan dominasinya. Seolah berkata, "Ini wilayahku, kau hanya tamu di sini." Ketakutan yang dirasakan Ari kali ini berbeda. Ini adalah ketakutan purba, ketakutan akan predator buas. Setelah beberapa detik yang menyiksa, Ari berhasil memutus kontak mata itu. Ia memutar badan dan lari. Ia berlari bukan hanya untuk menyelamatkan diri, tapi untuk menyelamatkan kewarasannya. Setelah kejadian itu, Ari jatuh sakit parah. Ia demam tinggi selama seminggu, sering mengigau ketakutan dalam tidurnya. Bayangan mata merah raksasa itu terus menghantuinya. Ketika ia sembuh dan kembali bekerja, gangguan tak juga berhenti. Kuntilanak yang tertawa di atas pohon mangga, suara ketukan pintu di pos, semuanya terus terjadi silih berganti. Hingga akhirnya, setelah 4 tahun bertahan, di suatu pagi yang cerah, Ari meletakkan seragamnya. Ia menatap pos satpam itu untuk terakhir kalinya. "Sudah cukup aku kerja di sini," batin Ari. "Gaji ini tidak sepadan dengan nyawaku." Ari memutuskan untuk resign. Ia pergi meninggalkan komplek mewah itu. Meninggalkan rumah-rumah kosong, taman bermain, dan pohon-pohon rindang itu kembali kepada pemilik aslinya. Ari memilih pulang, mencari pekerjaan lain yang mungkin gajinya lebih kecil, tapi setidaknya ia tidak perlu melihat kepala buntung yang tersenyum padanya di tengah malam. Dan sampai hari ini, jika kalian melewati tol Cikarang di malam hari dan melihat deretan atap rumah mewah yang gelap gulita di pinggir jalan, ingatlah cerita Ari, bahwa di sana, di balik tembok-tembok bisu itu, keramaian yang sesungguhnya baru dimulai saat kalian tertidur lelap. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.